Untuk per yang panjang kita simpan di bagian bottom yang ada kaliper. Oke guys, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti seal untuk motor Pega ZR. Pertama-tama kita gunakan asnya seperti ini, masukkan kemudian sediakan kunci L8 seperti ini ya. Nah, kunci L8 kemudian kita putar seperti ini. Nah, oke, setelah kita putar ternyata ini ngelos ya. Bukan ngelos. Jadi sulingannya ini ikut berputar tuh. Nah, kalau seperti itu kita coba pakai impact. Nah, kita coba dulu pakai impact. Nah, ketika kita pakai impact, dia muter aja di tempat tuh. Nah, jadi caranya bukan gitu. Nanti ada cara kedua, ya. Kemudian sekarang yang satunya lagi kita coba. Untuk yang satunya ini mudah ya, guys. Mudah banget. Nah, jadi mudah banget tuh. Udah bisa kita lepaskan di bagian bottom. Jadi tinggal kita tarik aja bottom tuh. Sediakan aja wanci, wadah kangge oli. Nah, langsung tarik, olinya udah dikit guys, berijeng ladeg hidung. Nah oke, kemudian tinggal kita lepaskan saja asnya sekarang. Teman-teman cukup buka baut satu yang paling atas, yang bawah kendorin, jadi nggak perlu dibuka dua-duanya. Yang paling atas itu ada gandet ya, jadi kalau nggak dicabut as nggak bisa keluar. Nah oke, sudah terlepas, tinggal kita buka tutupnya langsung ya. Nah caranya seperti ini guys, tinggal ditekan saja. Dan caranya sangat simpel, mudah, efektif, tanpa katojos ping-ping ku obeng min. Kalau nggak pakai alat ini nanti bisa katojos. Oke tuh sudah terlepas. Nah tinggal kita lepaskan per-pernya, kemudian tinggal kita cuci pakai bensin. Nah kita lihat dulu asnya. Yang ini kalau misalkan bagus, udah bersihkan ya, bersihkan. Yang itu bagus. Kecuali yang bagian sini nanti ada karadak sedikit. Nah kita lepas lagi tutupnya. Kemudian kita congkel pakai obeng min. Jangan pakai linggis, kalau linggis itu terlalu gede guys ya. Harus pakai obeng min letik. Nah kemudian tinggal kita lepaskan. Nah ini olinya udah hampir hilang. Nah dan dagingnya sudah nempel di as. Nah lihat ini sulingan kan itu pakai L10 ya. Nah kita gunakan L10 nih, yang kita buat secara sedemikian buruk rupa. Meskipun buruk rupa tapi ada manfaatnya. Dari besi 10 yang saya las dibikin T untuk mencolok ataupun menahan. Kalau misalkan nggak ada kuncinya bang, pakai apa? Pakai ulir balik dong. Pakai ulir balik. Kalau misalkan yang bundar itu pakai ulir balik nahannya. Misalkan nggak ada juga ya pakai linggis lah kalau nggak ada. Oke, setelah ditahan itu terlepas bautnya dengan mudah ya. Nah, di situ ada ring tembaganya. Ring tembaga ya. Oke, kita lihat di sini asnya baret. Nah, meskipun ini diakalin bisa diakalin tapi nggak bakalan lama, percuma, mending ganti baru. Yang kita ganti baru satu biji aja. Oke, kita lepas seal debunya, kemudian seal penguncinya kita lepaskan seperti ini. Pakai obeng min, kemudian kita congkel dengan kunci L seburuk rupa menangieun ya guys, alat congkel lagi. Nah jadi yang kita tekan itu sealnya, bukan bottomnya. Bottom gak bakalan sampai lecet tarderdor. Nah oke, kita lepas, kemudian kita congkel lagi. Ini yang ini udah rada leungit ini sepina rada leungit. Nah tapi kapanggih oke sih. Nah oke, sudah terlepas, tinggal kita congkel lagi. Nah ini sangat manfaat sekali kunci L ini guys. Kunci L yang dibikin itu tuh, lihat tuh sekali jadi. Oke, ini universal, bisa untuk semua motor, bisa digeser. Oke, untuk asnya kita ganti pakai yang baru ya. Cukup satunya asnya saja karena saya pengen awet sih, awet. Oke, nah kita simpan dulu. Kemudian untuk bottom udah kita cuci, kemudian seal kita pakai baru original. Kemudian sealnya kita kasih oli pinggirnya. Nah jangan sampai kebalik. Per yang gede di dalam, per yang kecil di luar. Oke, posisinya seperti itu. Gunakan alat. Nah ini untuk pemasangnya saya pakai alat lagi. Jadi udah langsung dagor aja, ini udah masuk. Nah, tanpa miring-miring tuh. Oke, dan presisi. Kemudian tinggal kita pasang sepinya guys. Nah setelah pasang sepinya kita kasih oli atau stemplet. Oli boleh, kalau nggak ada stemplet jangan pakai tei kotok ya. Bisa menyebabkan korosi, meskipun lengket cepel masalahnya bau, nggak boleh.
Oke, setelah kita pasang tutupnya, ini asnya pakai original. Nah, kita lihat nih PVC di bagian sulingan tuh. Kalau original dia gitu, sepan bagus. Kalau misalkan asnya lokal ya geblong, blong-blong pokoknya mah. Nah, oke, kita pasang sulingan dengan pernya. Nah, pasang pulingan dengan spernya, bisa ditojos pakai kunci T, tanpa pakai alat ini bisa. Namun yang lebih baik pakai alatnya ini, sekalian nahan supaya sulingan gak muter, langsung masukin. Nah, oke, di dalam ada ring tembaga, tinggal kencangkan lagi pakai kunci L8. Tinggal tahan aja. Nah, putar. Oke, kencangin secukupnya aja guys, secukupnya. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan bautnya ada kotoran, jangan dipaksain, colek dulu ya, supaya baut sulingan gak selek. Itu akibat selek, itu akibat gak masuk semua. Oke, kemudian tarik ulur seperti ini. Kemudian olinya nanti kita kasih 60 mili. Kita pasang seal yang satunya lagi, kasih oli. Kemudian nah ini alatnya sedemikian rupa, sangat bagus sekali. Kita coba lagi, tutorialkan cara pasangnya, efektif, enak dilihat, enak dipandang. Tuh, oke, sudah. Kemudian pasang lagi. Nah, teman-teman kalau misalkan mau kasih template bagian sealnya boleh, itu bagus, kasih template dikit ya supaya lancar. Gak dikasih juga gak masalah. Kemudian ini kita cek lagi untuk yang original, as yang lama ini masih kita pakai, jadi yang kita ganti cuma satu karena original itu jualnya terpisah satuan, nggak satu set. Tinggal kita pasang lagi kayak tadi, masukin, kemudian ada ring tembaga, tinggal kita pasang, kencangkan saja langsung. Nah, setelah kita kencangkan secukupnya saja ya, secukupnya. Oke, kemudian tarik ulur lagi seperti ini. Nah, tarik ulur sambil dikompresi gitu ya. Apakah push buat bijil angin teh tina liang neta. Oke, setelah itu kita pakai 60 mili dari mulai 55 sampai 60 sedang lah. Nah, oli shocknya ini kan lebih encer, jadi lebih encer 60 mili sedang. Kalau kental ya 55 gitu, tergantung olinya. Kita pakai oli shock jumbo, itu encer. Kalau kental ya kasih 55 supaya tidak terlalu keras. Nah, kita kocok kayak gini, tarik ulur sampai merasakan ya dari bondnya. Nah, oke, untuk PR-nya di sini berbeda, ada yang lebih panjang nih. Nah, jadi harus disamakan dulu. Kalau yang lebih panjang itu disimpannya di bagian bottom ataupun as yang ada cakram kaliper ya. Nah, oke, udah paham di sini. Nah, berarti yang ini yang pendek, yang nggak ada apa-apanya yang pendek. Oke, seperti itu. Kemudian pasang tutupnya, caranya mudah sekali. Nah, kayak gitu guys, tahan, nggak bakalan merusak as, tenang aja guys. Meskipun pakai alat ini nggak bakalan sampai merusak as sampai lecet. Kalau lecet saya ganti, kalau lecet jangan dipakai. Oke guys, sudah terpasang seperti itu. Gunakan obeng min untuk ngepaskan, tinggal kita kocok. Nah, rasakan kurang mana, kurang dalam, terlalu pendek apa gimana, karena soalnya bisa ditambah bisa dikurang ini, mumpung lagi dihandap. Oke, yang satunya lagi sama 60 mili. Nah, tarik, nah dirasakan ribonnya, turunnya, naiknya. Nah, oke. Kemudian langsung pasang tutupnya lagi. Jadi tutorialnya sederhana guys. Alatnya bisa mungkin berbeda karena berbeda dengan saya alatnya, tapi kuncinya sama. Tapi alat tambahan lainnya mungkin berbeda-beda setiap bengkel ya. Nah, teman-teman cari cara yang lebih baik dan lebih tepat. Oke, jadi seperti itu tutorialnya, mudah-mudahan manfaat.